Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Grace1. Hari ini kita akan membahas atau membedah bisnis Mixway. Kita tahu Mixway ini adalah salah satu produsen es krim yang sangat terkenal di Indonesia. Khususnya kalau kita bicara tentang skala yang dimiliki oleh Mixway. Mixway ini sudah mendunia, sangat banyak gerai yang ada di Asia, terutama di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Kalau kita bicara tentang Mixway, ini merupakan salah satu franchise yang penyebaran outletnya atau gerainya itu sangat masif di berbagai daerah di Indonesia. Gerai Mixway ini tidak hanya tersebar di berbagai kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya, tapi juga sudah masuk ke berbagai daerah yang skalanya lebih kecil setingkat kabupaten atau kota. Kita tahu saat ini ada banyak gerai Mixway di kabupaten ataupun kota di berbagai penjuru di Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa ekspansi yang dilakukan Mixway ini sangat masif, bahkan menjadikan Mixway ini sebagai salah satu bisnis yang perkembangan outletnya itu paling besar di Indonesia sejak Mixway masuk ke Indonesia. Nah, sebelum kita membedah tentang bisnis yang dijalankan oleh Mixway, kita tentu harus mengetahui latar belakang sejarah didirikannya Mixway di Cina sana. Jadi, Mixway ini didirikan oleh seorang pemuda namanya Zhong Hongzhao di Cina pada tahun 1997 silam. Saat itu, pada tahun 97 silam, Zhang Hongzhao itu hanya mengeluarkan modal 8 juta rupiah untuk memulai bisnis ekstrim yang diberi nama Mixway. Nah, saat itu Zhang Hongzhao ini meminjam uang dari neneknya untuk memulai menjalankan bisnisnya. Ini juga menjadi bukti bahwa bisnis yang modal yang kecil itu belum tentu akan membuat bisnis itu menjadi tersendat. Karena banyak faktor selain modal, selain uang yang sangat menentukan perjalanan bisnis. Kita tahu masih ada etos kerja, masih ada konsistensi, masih ada ketekunan, keuletan, kerja keras, dan lain sebagainya. Tentu saja kita juga harus menyerahkan atau kita harus mengutamakan tentang takdir dari Tuhan. Memang karena apapun yang terjadi memang di dunia ini tentu sudah menjadi takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita balik lagi tentang bisnis Mixway yang dijalankan oleh Zhang Hongzhao ini. Jadi, pada tahun 1997 silam, Zhang Hongzhao itu memulai bisnis Mixway ini di Cina sana. Nah, saat itu memang dia mengalami kesulitan yang sangat besar, tapi pada akhirnya seperti yang saya bilang tadi bahwa ketekunan, keuletan, kerja keras, mental baja, dan juga kita bicara konsistensi, itu Zhang Hongzhao itu membuktikan bahwa Mixway ini akhirnya bisa menjadi besar dan menjadi salah satu pemain utama di bisnis F&B yang ada di Cina sana. Ini kita harus memberikan aplaus dan juga ini harus kita garis bawahi bahwa para pemuda terutama di Indonesia, anak-anak muda yang sedang memulai atau ingin menjalankan sebuah bisnis itu memang jangan sampai selalu menjadikan modal duit sebagai faktor utama sehingga mereka akhirnya tidak mulai untuk menjalankan bisnis yang ada di kepalanya atau ide-ide bisnis maupun ide-ide usaha yang ingin dijalankan. Nah, kita tahu pada akhirnya bisnis Mixway ini berkembang sangat pesat, outletnya gampang ditemui dimanapun. Nah, kalau teman-teman atau bahkan para calon wirausaha atau calon pengusaha ingin membuka bisnis Mixway, ini juga sudah ada modalnya sendiri. Jadi modalnya di rata-rata itu diangkat di kisaran 700 sampai 800 juta rupiah. Nah, selain itu Mixway ini juga menerapkan sistem deposit dan lain sebagainya. Nah, dengan berbagai keuntungan atau dengan penjualan atau dengan omset bisnis Mixway ini diperkirakan akan balik modal sekitar 12 sampai 12 bulan. Jadi dari pertama dibuka kemudian balik modal atau BEP itu sekitar 12 sampai 18 bulan ke depan. Nah, ini juga kita seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan membedah bisnis apa yang menyebabkan Mixway ini bisa akhirnya bisa kita katakan salah satu raja di bisnis es krim di Indonesia. Nah, ini ada penilaian yang sangat menarik, yang sangat bagus dari dosen strategi pemasaran Universitas Airlangga, Profesor Sri Hartini. Jadi Profesor Sri Hartini ini sudah membuat ulasan tentang bagaimana sistem kerja atau sistem bisnis yang dijalankan oleh Mixway, dan penilaian dari Profesor Sri Hartini ini ditayangkan atau diterbitkan atau dipublikasikan di situs resmi UNER Surabaya. Nah, menurut Profesor Sri Hartini itu salah satu faktor yang menyebabkan Mixway atau bisnis Mixway ini unggul itu adalah dari sisi price. Jadi
dia menyebutkan bahwa Profesor Sriharti ini menyebutkan bahwa harga produk-produk Mixway, es krim Mixway yang ditawarkan oleh Mixway ini memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Bahkan kita tahu harga es krim yang ditawarkan atau disediakan oleh Mixway ini memang sangat terjangkau. Angkanya kita taruh pukul rata di angka sekitar 10 ribuan. Nah, dengan harga yang sangat ekonomis tentu saja es krim yang dimiliki atau diproduksi oleh Mixway ini tentu saja sangat bisa untuk dibeli oleh banyak kalangan. Selain itu, Profesor Sriharti ini juga menyoroti tentang produk yang dimiliki oleh Mixway. Menurut Profesor Sriharti ini, produk yang dimiliki oleh Mixway, jaringan franchise dari Cina ini tidak kalah bagus dan tidak kalah bersaing dengan produk-produk lain yang dimiliki oleh produsen lainnya. Selain itu, Profesor Sriharti ini juga menyoroti tentang place atau tempat. Jadi, tempat ini merupakan outlet yang didirikan atau yang dibangun untuk gerai Mixway sendiri. Jadi, menurut Profesor Sriharti ini, itu Mixway itu mengandalkan kemitraan di tempatnya sehingga tempatnya itu ramai dan strategis. Nah, ini juga menjadi salah satu poin tersendiri karena apa? Selama ini kita ketahui Mixway itu memang selalu memiliki gerainya itu selalu memiliki tempat yang sangat strategis, terutama di pinggir-pinggir jalan besar sehingga gampang dilihat dan dijangkau oleh masyarakat umum. Selain di pinggir jalan besar, tentu saja juga tingkat keramaian itu akan menentukan apakah gerai Mixway ini akan disetujui untuk dibangun outlet atau tidak. Nah, menurut Profesor Sriharti ini, tempat yang sangat bagus dan sangat strategis itu membuat akhirnya gerai Mixway itu menjadi penyebarannya sangat masif. Bahkan dulu sempat ada anekdot yang menyebutkan bahwa Mixway ini merupakan pemburu ruko kosong. Jadi ketika ada ruko kosong, saat itu memang di anekdot atau di guyonan-guyon di media sosial akhirnya akan dijadikan sebagai gerai Mixway. Nah, selain tentang place, produk dan juga yang lain sebagainya, Profesor Sriharti ini juga menyebut masih ada sistem promotion. Jadi promotion itu adalah promosi. Nah, di media sosial itu Mixway itu memang mengandalkan promosi yang sangat masif. Nah, menurut Profesor Sriharti ini itu promosi yang dilakukan oleh Mixway ini diperkuat dengan konten-konten. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang sangat lazim bagi sebuah usaha karena apa? Promosi itu memang memegang peranan yang sangat penting. Nah, Profesor Sriharti ini itu juga membandingkan pergerakan atau perkembangan bisnis Mixway dengan McDonald atau McD. Nah, di dalam ulasannya yang sudah diterbitkan di situs resmi Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Sriharti ini menyebut Mixway itu sangat berbeda dengan McDonald atau McD. Jadi, kita tahu bahwa McDonald atau McD itu jauh lebih tua dibandingkan Mixway. Ketika Mixway didirikan pada tahun 1997, McDonald itu sudah mulai membuka usahanya pertama kali pada tahun 1940 silam. Nah, itu artinya ada jeda puluhan tahun antara bisnis yang dijalankan oleh Mixway dengan bisnis yang dijalankan oleh McDonald. Tapi pada akhirnya kita tahu kedua brand ini, kedua merek ini, kedua perusahaan ini sama-sama berkembang sangat pesat. Nah, kalau aku baca dari berita-berita dari berbagai sumber itu saat ini gerai Mixway itu ada sekitar 21 ribuan terutama di kawasan Asia, terutama di Indonesia sendiri. Sedangkan gerai McDonald itu ada sekitar 40 ribuan di seluruh dunia. Nah, Profesor Sriharti ini juga menyoroti bahwa bisnis Mixway itu sangat berbeda dengan McDonald. Nah, dia menyebutkan bahwa ada istilah McDonaldisasi. Jadi McDonaldisasi itu adalah penyebaran yang masif atau bisnis yang masif yang dijalankan oleh McDonald. Menurut Profesor Sriharti ini, itu Mixway dan McDonald itu sama-sama franchise, tapi memang cara yang dilakukannya berbeda. Menurut Profesor Sriharti ini, itu dalam ulasannya itu menyebut bahwa ekspansi yang dilakukan oleh Mixway ini jauh lebih masif dibandingkan yang dilakukan oleh McDonald atau McD. Seperti yang saya bilang tadi bahwa sampai saat ini dari tahun 97 sampai saat ini Mixway itu sudah memiliki sekitar 21 ribuan gerai di berbagai negara. Sedangkan kita tahu McD atau McDonald itu didirikan pertama kali pada tahun 1940 dan sampai saat ini sudah memiliki 40 ribuan gerai di berbagai negara di dunia. Itu artinya apa? Dengan jeda sekitar puluhan tahun ternyata Mixway itu, jumlah gerai Mixway itu setengahnya dari gerai atau outlet yang dimiliki oleh McD. Nah, ini menjadi bukti bahwa strategi masif yang dilakukan oleh Mixway ini bisa mengancam
beberapa atau bisa menjadi pesaing atau kompetitor yang sangat ketat untuk berbagai produk atau produsen yang memiliki core bisnis yang sama dengan Mixway. Kita tahu memang Mixway dengan McD tentu saja berbeda, tapi McD itu juga memiliki es krim yang memang sudah dikenal sangat enak dan sangat laris, terutama oleh para penggemarnya. Nah, menurut Profesor Sri Hartini, selain cara yang berbeda, juga ada pandangan atau stigma yang berbeda tentang Mixway dan juga tentang McDonald sendiri. Jadi menurut Profesor Sri Hartini, orang zaman dulu menganggap bahwa belum terbiasa untuk makan nasi dan kentang seperti yang merupakan produk unggulan dari McD atau McDonald sendiri. Nah, sedangkan es krim itu merupakan makanan yang sudah sejak zaman dulu itu sudah ada. Nah, stigma itu yang membuat akhirnya menurut Profesor Sri Hartini membuat bisnis Mixway itu bisa berkembang jauh lebih masif dibandingkan dengan McDonald sejak Mixway didirikan di Cina pada tahun 1997 silam. Nah, Profesor Sri Hartini itu juga mengatakan, menuliskan opininya atau penilaiannya atau analisisnya bahwa cara masuk yang dilakukan oleh McDonald dan Mixway ini memang sama, tapi di core bisnisnya atau di bagian-bagian detailnya itu memang berbeda. Nah, kalau menurut teman-teman semua, apa yang membedakan kira-kira Mixway dan juga McDonald ini akhirnya berbeda, dan apa saja faktor yang membuat kedua perusahaan ini sama? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya tidak lupa mendoakan semoga perekonomian Indonesia baik, semoga ekonomi Indonesia baik, semoga dunia usaha semakin baik-baik saja, dan juga tidak lupa semoga para penonton video ini juga ekonominya stabil bahkan meningkat ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.